kunci ya, kunci antum memahami Al-Quran, kunci antum memahami hadis. Ini pelajaran ini. Jadi kalau tidak fokus, maka akan ada kunci yang hilang, ya. Mungkin kalau misalnya penjelasan hadis antum nggak dengerin, ya, sebentar nggak dengerin, insya Allah akan paham, ya. Tetapi kalau ilmu nahwu ini, kalau antum sedikit tidak fokus, ya, betul Syekh. Assalamualaikum. Sedikit tidak fokus, maka nanti akan banyak yang tertinggal, ya. Dan pelajaran ilmu nahwu ini mudah, ikhwah, mudah sekali. Ana bilang sama antum, mudah sekali. Kalau antum fokus, intinya itu ya, fokus. Betul Syekh. Kita langsung, kalau di dalam buku ini ada muqaddimah, ya. Tapi insya Allah tidak kita bahas muqaddimah di awal ini. Kita langsung kepada inti pelajaran insya Allah. Dalam buku ini disebutkan, ya, tentang definisi al-kalam. Jadi pembahasan dalam ilmu nahwu, ikhwah, ya, mohon perhatikan. Nah, udah, pembahasan pokok ilmu nahwu. Pembahasan pokok ilmu nahwu itu ada 3, ikhwah. Yang pertama al-harfu, yang kedua al-kalimah, yang ketiga al-jumlah. Dan di dalam buku ini juga nanti akan dijelaskan seperti itu, ya. Hanya saja metode yang akan Ana sampaikan sedikit berbeda dengan apa yang ada di buku. Nah, mabahis artinya pokok-pokok, ya, pokok-pokok yang dibahas dalam ilmu nahwu itu cuma 3. Bayangkan, gampang sekali 3. Antum kalau belajar ilmu tauhid banyak banget kan, ini, ya, belajar fikih banyak sekali. Ilmu nahwu itu cuma 3 aja pembahasannya. Pembahasan tentang huruf, pembahasan tentang kalimah, bukan kalimat Indonesia ya, tapi kalimah bahasa Arab maksudnya. Pembahasan tentang jumlah, udah gitu doang. Tapi bercabang. Cakep, pintar. Betul, bercabang. Tapi insya Allah cabangnya nggak susah. Nggak susah. Contohnya, cabang dari al-huruf itu cuma 2. Yang pertama hijai, yang kedua ma'ani. Ini tentang huruf. Itu cabang lagi kan? Nggak ada lagi, akhi. Hijai, jadi pembahasan pertama tentang huruf. Huruf itu dibagi menjadi 2, hijai. Hijai itu yang 28 huruf, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, udah. Selesai kan? Nggak ada yang susah. Jadi kalau ditanya ada berapa pembagian al-harfu, ada 2. Hijai sama ma'ani. Apa itu hijai kalau ditanya antum? Hijai itu yang 28, selesai. Nah, udah. Kita semua tahu kan huruf hijai dari SD kan, dari TK. Nah, sedangkan yang ma'ani ini sudah ditetapkan ulama bahasa maksudnya, dari zaman Arab. Ya. Jadi bukan ditetapkan sekarang-sekarang, dari dulu itu sudah ditetapkan. Contohnya apa? Wah, apa artinya ma'ani? Ya, makna huruf yang memiliki arti. Contohnya wa, apa artinya wa? Selesai. Susahnya di mana? Min apa artinya? Nah, selesai. Susahnya di mana ilmu nahwu? Udah, inti yang pertama antum sudah dapat. Bayangkan pokok pembahasan ilmu nahwu pada inti pertama antum udah menguasai. Gampang kan? Selesai. Hanya saja nanti ada pembahasan tersendiri mengenai huruf-huruf nasab, pernah dengar ya? Nah, yang membaris ataskan setelahnya, membariskan bawah setelahnya. Nah, itu pembahasan yang berbeda dia. Nah, jadi ma'ani ini huruf-huruf yang memiliki arti wa, min, man, ila,
kaifa, aina, udah, apa sekali. Sedangkan kalimah, kira-kira al-kalimah ada berapa di menurut antum? 3. Masya Allah, siapa yang ketiga? Hah? Masya Allah, apa itu yang pertama? Hah? Iya, isim, fi'il, huruf. Ya udah, anak pulang aja lah ya. Masya Allah, beliau udah bisa jawab ya. Masya Allah, pembahasan yang pertama antum udah kuasai, pembahasan yang kedua udah ada yang bisa jawab. Masya Allah. Berarti yang pertama al-ismu, yang kedua al-fi'lu, yang kedua al-harfu. Al-harfu di sini itu maksudnya al-harfu ma'ani. Ikhwah ya, al-harfu di sini itu maksudnya al-harfu ma'ani, bukan al-harfu hijai, bukan. Dia yang ma'ani. Ya. Kenapa? Karena nanti di al-kalimah ini kan ada al-huruf ma'ani. Iya, al-huruf ini ma'ani. Contohnya misalnya kalimat itu kan cuma satu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu saya pergi ke pasar, itu kalimat bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab fi kalimah, al-ghurfa kalimah, fil ghurfa. Fi ini apa? Huruf di sini. Di kalimah. Jadi antum jangan lagi lihat ini. Ini udah selesai nih. Udah selesai. Nah, al-fi'lu itu apa al-fi'lu? Kata kerja sudah madi, mudhari, sama amri. Udah selesai. Habis itu al-ismu apa al-ismu? Yang berkaitan dengan ismul insan, nama orang. Ya, al-insan, makan, masya Allah, betul. Ya, isyarah benar. Ya. Lalu ismul jamad, benda. Ya. Pokoknya dia yang bisa berubah akhirnya. Bisa berubah akhirnya apa? Jadi an, in, un. Sebenarnya ada 5 tanda-tanda dia dikatakan isim. Tanda-tanda dia dikatakan isim itu ada 5, ya. Tapi insya Allah itu nanti kita bahas. Nah, jadi kalau misalnya antum mendengar Muhammadun, itu isim atau fi'il? Isim. Pokoknya kalau ada dun, itu insya Allah isim. Nah, kalau misalnya Ustadz katakan kam gurfatan, gurfatan itu isim atau fi'il? Isim, karena ada an. Kalau Ustadz katakan bikolamin, kolamin itu isim atau fi'il? Isim, udah gampang. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya datang huruf fi, lalu masuk yang ke sini isim fi ghurfatin, maka i'rabnya apa? Huruf pertama ini huruf gitu aja, kedua isim. Sabar. Dah, pokoknya jadi i'rab itu gampang banget sebenarnya. Antum sudah kuasai ini nih, insya Allah setelahnya gampang. Fi ghurfatin, ya, atau kita katakan fil ghurfati. Setelah fi, kayak mana perubahan akhirnya? Kasrah kan? Atau dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu namanya majrur. Berarti ini huruf jar. Udah, fi harfu jar, selesai i'rab. Udah. Al-ghurfa, tadi apa al-ghurfa ini? Isim yang dikasrohkan, berarti majrur, selesai. Ismun majrur. Susah nahwu susah? Enggak susah. Dasarnya gampang, Sah. Nah, di mananya yang susah? Jadi gini ya, Wah. I'rab itu susah tadi. Ini i'rab tadi.
baru kita kerjain. Itulah ikhwah. Jadi kita ini makanya kenapa di awal-awal, karena memang setiap sesuatu itu kita harus 1, 2. Kayak antum naik tangga mau ke sini, bisa antum loncat langsung naik tangga yang ketiga, nggak bisa kan? Harus dari 1 dulu kan, gampang tuh yang 1 kan. Nah, pas naik ke lantai 2 udah agak lelah kita, tapi sampai nggak? Sampai juga. Pas mau ke lantai 3 agak lelah sedikit. Nah, sampai nggak? Sampai. Begitu juga ilmu nahwu. Gitu. Makanya nggak semua, dikatakan nggak semua ulama itu dalam artian ustadz-ustadz lah ya, faqih atau menguasai ilmu nahwu. Nggak semua orang, nggak semua ustadz. Ada ustadz yang dia bisa menyampaikan tauhid, menyampaikan hadis, tapi kalau disuruh ngajar nahwu atau mengenai ilmu nahwu, dia ini dulu kan gitu. Artinya kira-kira murojaah dulu lah. Nah, jadi untuk dasarnya seperti ini, ikhwah, mudah sekali. Ya, antum mungkin merasa susah mungkin karena lihat bukunya, mak kayak gini bukunya. Ya. Padahal ketika antum baca itulah intinya. Ya. Kalau kita lihat ikhwah di buku ini, ya, antum dengarkan aja nggak apa-apa. Ya, nggak usah dicatat. Penulis matan Al-Jurumiyah, antum pernah dengar Al-Jurumiyah? Al-Jurumiyah itu matan dalam ilmu nahwu yang paling rendah, bukan paling rendah, paling dasar maksud ana. Setelah itu baru Alfiyah bin Malik yang 1000 bait. Ya. Yang kalau di syarah Ibnu Aqil dia bisa sampai 4 jilid. Ya. Tapi kalau Al-Jurumiyah 1 buku aja dia. Karena memang hanya dasar sedikit sekali. Nah, dikatakan di dalam buku ini al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wati. Ini dia sebenarnya. Nih, wah. Kalau dikatakan apa itu kalam? Kalam itu pembicaraan. Pembicaraan ialah ketika lafaz ya dari huruf-huruf tersusun menjadi kalimat, tersusun menjadi jumlah. Itu dia. Ya, seperti ana azhabu ilal madrasah. Itulah kalam dalam ilmu nahwu. Dasarnya. Ya. Kalau misalnya yang udah tingkat tingginya seperti Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an. Ya, banyak sekali. Cuma intinya ialah itu dia. Ya. Ketika huruf hijai ya bertransformasi jadi kalimat. Contohnya huruf hijai, contohnya ba, alif, ba. Ini hijai. Bertransformasi jadi kalimat. Kira-kira apa? Babun. Inilah dia. Tapi enggak dikatakan kalam. Enggak dikatakan pembicaraan. Kalau Ustaz katakan pintu. Pintu ini belum yang dimaksud sebagai kalam. Tapi kalau Ustaz sudah katakan pintunya besar, ini masuk kepada yang dimaksud. Ya, al-lafdu al-murakkab, ya, kalimat yang dia tidak hanya 1 tapi sudah menjadi 2. Ya, al-babu kabirun, ya, pintu itu besar. Ya, nah ketika menjadi al-babu kabirun, maka dia sudah menjadi al-kalam, sudah menjadi pembicaraan yang sempurna. Nah, syarat-syaratnya ini, ya, syarat-syaratnya, dia harus ada huruf-hurufnya, harus ada kalimatnya, dan harus dalam bentuk jumlah. Nggak boleh sendirian dia. Kalau antum katakan ana, nggak bisa. Tapi kalau antum katakan ana talibun, itu sudah menjadi kalam. Saya seorang siswa. Gampang sekali. Kira-kira apa yang antum pahami dalam ilmu nahwu? Ini dasarnya ya. Ustaz nggak nanya yang badal tamyiz ya, itu pusing juga kalau tiba-tiba ke situ kita. Badal tamyiz apa sih badal tamyiz? Nggak mungkin juga kan? Inilah dasarnya. Nah, kira-kira antum
sampai di sini. Ini dulu ya, ini jumlah nanti ya. Sampai di al-harfu al-kalimah, apa yang enggak antum pahami? Masih bisa dipahami kan? Oke. Oke. Kita masuk ke buku ya sebentar ya. Enggak apa-apa. Antum dengerin aja. Oke. Jadi ada 4 tadi syarat ya. Dalam ilmu nahu, pembicaraan itu atau al-kalam namanya dikatakan sempurna atau dikatakan dapat dipahami. Yang pertama tadi, kalau dalam buku ini udah ya? Udah ya? Udah ya? Oh nanti, insya Allah jumlah nanti. Kita belum sampai ke jumlah sebenarnya. Ini pun udah kebanyakan ini anak. Harusnya tadi anak cukupkan di al-kalimah. Karena al-kalimah itu punya 5 syarat dikatakan al-kalimah. Tapi kita belum bahas ya. Oke. Al-kalam ya, dalam ilmu nahwu. Naam, tafadhal. Dalam ilmu nahwu dikatakan al-kalam. Kalam itu artinya pembicaraan. Kayak dia bilang tadi, Ustaz permisi ya Ustaz. Itu sudah dikatakan al-kalam. Ya. Yang pertama, syarat yang pertama, kalau dalam syairnya al-kalamu huwal lafdul mufidul murakkabul bil wad'i. Bingung dia. Yang pertama al-lafzu. Apa itu lafzu? Iya, makanya ini pelajaran kita, makanya anak paham ya tuh. Pertama anak katakan al-kalam tadi itu apa? Pembicaraan. Ini yang dibahas. Ya. Pembicaraan kapan dikatakan kita paham pembicaraan dia? Ya. Kalau anak katakan sama antum, pintu. Akhi, pintu. Kenapa Ustaz pintunya? Kan gitu tuh. Akhi, pintu. Paham tuh? Akhi, pintu. Pintu. Kan gak jelas kan? Kenapa pintunya Ustaz? Itulah kalam. Kalam itu dikatakan antum paham, dia ada 4 syarat. Harus ada 4 syarat. Yang pertama al-lafzu, dan dia harus terpenuhi semuanya. Ya, akhi tolong tutup pintunya. Baru antum paham kan? Kalau saya katakan akhi pintu, nggak paham kan? Nah, yang pertama al-lafzu. Apa itu lafzu? Al-lafzu itu al-huruf. Tadi al-huruf. Tapi dia al-huruf, ya, rangkaian sehingga dia menciptakan kalimat. Jadi nggak bisa anak katakan tak, paham tuh? Tak, enggak. Jadi harus dirangkaikan jadi kata dalam bahasa Indonesia atau kalimat dalam bahasa Arab. Kalau anak katakan sama antum tak, nggak paham kan? Tapi kalau anak bilang baitun, mulai tergambar nggak? Mulai tergambar, cuma belum sempurna. Akhi, rumah. Kenapa ya Ustaz ini? Rumah, nggak paham tuh kan? Rumah, iya Ustaz, kenapa rumah Ustaz? Rumah, belum paham kan? Jadi yang kedua al-murakkabu. Al-murakkabu itu artinya dia nggak boleh satu kalimat, minimal dua. Paham? Kalau baitun itu tadi ya al-lafzu. Cuma antum mulai ada gambaran, oh iya Ustaz, rumah Ustaz. Kenapa rumah Ustaz? Tambahilah Ustaz. Ya, si anak tambahi sama antum. Anak tambahi al-murakkab. Contohnya apa? Al-baitu jamilun. Kalau Ustaz katakan al-baitu jamilun, rumah itu bagus, paham gak tuh? Paham udah. Oh, rumah itu bagus Ustaz. Namahi, rumah itu bagus. Ya.
Lalu syarat yang ketiga al-mufidu. Al-mufidu kalau di dalam buku ini dikatakan yahsunu sukutul mutakallim. Maksudnya apa? Antum sudah pahami pembicaraan dia. Paham? Jadi kalau anak katakan al-baitu jamilun, maka dia sudah mufid. Karena antum sudah paham. Akhi, rumah itu bagus ya. Kalau anak katakan rumah, nggak paham antum. Ya. Tapi kalau dia sudah murakkab dan antum sudah pahami maksud pembicaraan dia, maka dia sempurna. Jadi al-mufid itu ya akhir pembicaraannya dipahami, itulah mufid. Yahsunu sukut, maksudnya pembicaraan dia itu akhirnya kita pahami, ya. Nah, kayak beliau bilang minta minum, nah, akhirnya dia kasih kan? Karena apa? Karena dia paham. Kalau dia bilang minta apa? Tapi kalau dia bilang minta minum, akhirnya langsung dia kasih kan? Itulah mufid. Sempurna. Kalau anda bilang, akhi, tolong ambilkan teh, nah, itu langsung gerak. Karena apa? Karena pembicaraannya sempurna di akhir, sehingga anda nggak perlu lagi ngomong, akhi ambilkan teh, nggak perlu, karena sudah dipahami kalimatnya. Nah, yang keempat terakhir, bil wad'i. Itu salubun, Cak. Hah? Itu salubun. Yang mana? Sukut. Bil wad'i ini adalah sesuai dengan peletakan yang dibuat oleh orang Arab, bukan orang Indonesia. Antum pernah dengar seperti ini? Kholaslah, udahlah. Di Arab nggak ada akhi kholaslah. Nah, itu bukan buatan orang Arab, jadi nggak bisa dikatakan kalam dia. Dia harus sesuai dengan peletakan orang Arab. Ya, contohnya misalnya di sini al-baitu jamilun. Kita buat jamilun al-bait ya, jamilun al-bait, nggak bisa. Terbalik dia, nggak sesuai dengan yang diletakkan orang Arab. Apa bil wad'i? Wada'a yada'u, meletakkan. Nah, jadi nggak sesuai dengan apa yang diletakkan orang Arab, maka dia nggak bisa dikatakan kalam yang sempurna. Jadi kayak mana orang Arab ngomong, kayak gitulah bahasa Arab itu. Kholaslah, ba'din takot, itu nggak ada orang Arab bilang itu. Nanti aja. Kalau di pesantren kan gitu. Ustaz kan dari Raudhatul Hasanah. Di 6 tahun di Raudhah, tahu Raudhah kan? Nah, di Raudhah itu gitu. Kholaslah, ba'din takot. Ba'din artinya nanti, takot saja. Nggak ada orang Arab bilang ba'din takot. Nah, karena apa? Karena itu tadi mau membuat bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Contohnya lagi nih ya, mungkin ini lucuan. Apa bahasa Arabnya lagi dandan? Lagi dandan, tahu kan berdandan? Bahasa Arabnya lagi dandan apa? Hah? Iya, itu dia. Lagi bahasa Arabnya kaman. Dan apa bahasa Arabnya? Dan. Wah. Dan bahasa Arabnya apa? Wah. Kaman wah katanya. Mana ini misalnya mana dia gitu kan, mana cewekmu misalnya gitu, misalnya aja nih, oh kaman wawa lagi dandan, astagfirullah, bahasa apalah lagi dandan. Orang Arab nggak ada bilang kaman wawa, jadi dia buat bahasa sendiri, paham? Hah? Gimana? Itulah Medan. Apa yang bisa dibuat buat deh. Jadi nggak bisa, kaman wawa itu tidak termasuk, ya. Kaman wawa. Nah, jadi bagaimana orang Arab mengucapkan bahasa Arab, begitulah kita harus mengucapkannya. Contohnya misalnya Al-Quran. Al-Quran itu kunci dari ilmu nahwu, Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran, begitulah kita harus mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan kira-kira kaidah Al-Quran.
Makanya sebagian ulama mengambil kaidah ilmu nahwu itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang istilahnya sudah ditetapkan sebelum bahasa Arab ditetapkan, ya. Sebelum ilmu nahwu diciptakan. Siapa yang menciptakan ilmu nahwu? Ada yang tahu? Siapa namanya? Sahabat Nabi. Bukan. Dia bagian dari tabi'in. Di zaman Khalifah Ali. Namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi ilmu nahwu diciptakannya itu baru di zaman tabi'in. Di zaman sahabat belum ada nahwu. Kenapa diciptakan ilmu nahwu? Karena ada yang mengucapkan salah nggak sesuai orang Arab. Contohnya, Ustaz katakan asyrabu al-qahwatu. Saya meminum kopi. Ya. Harusnya asyrabu al-qahwata. Udah? Harusnya asyrabu al-qahwata. Ustaz bilang asyrabu al-qahwatu. Karena kesalahan itu dibuatlah ilmu nahwu. Jadi karena satu kesalahan ditulislah ilmu nahwu oleh Abul Aswad Ad-Du'ali di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Fadhal. Ya, sudah. Sampai jam berapa kita ini? Sembilan 9.35, bentar lagi. Jadi yang perlu antum ingat, lagi, ikhwah, 4 syarat ini, ikhwah. Ya, kalau ditanya, ya ikhwah, perhatikan. Kalau ditanya, uzkur syurutul kalam. Sebutkan syarat-syarat kalam. Ini yang ikhwah. Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wat'i. Al-lafzu itu tadi apa? Baitun. Al-lafzu itu kumpulan dari huruf-huruf. Huruf-huruf menjadi kata. Murakkab 2 kata. Ya. Terus al-mufidu itu dia dipahami. Ya. Sempurna. Bil-wat'i sesuai orang Arab. Jadi kalau Ustaz katakan ini 2 kata ya, ana asyrabu, saya minum. Ya, saya minum. Itu belum dipahami. Minum apa kau? Saya minum. Minum apa? Asyrabul ma. Jadi dia boleh 3, boleh 4 sampai kita pahami. Paham tuh? Jadi batasannya bukan 2 ya. 3 sampai 4 sampai seterusnya. Ya. Makanya ada di dalam Al-Quran, ya, walaupun ayatnya pendek, ya, tapi dia dipahami. Ada yang tahu? Di dalam Al-Quran ayatnya cuma 2 kata, 3 kata, tapi langsung paham kita. Maksudnya langsung bermakna dia. Oh iya. Tafsir. Iya. Tafsir. Enggak, maksudnya ayat-ayat. Ya. Kadang ada tafsirannya, Pak. Hah? Tafsiran. Iya, maksud anak setelah kita tahu ini, ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang dia hanya 2 kata tapi kita pahami. Siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran ada ayat yang ayat ini cuma 2 kata tapi kita paham. Hah? Allamal Quran. Ya kan? Khalaqal insan. Ya kan? Jadi Al-Quran itu nggak ada dia istilahnya yang nggak kita pahami, ya. Kalau misalnya kita nggak paham, itu otak kita dia nggak sampai memahaminya. Hanya Allah yang maha tahu. Contohnya apa? Pintar, masya Allah. Ya, kalau ada hadiah anak-anak kasih sama antum ini. Betul, alif lam mim. Ya, walaupun antum nggak paham, itu karena otak kita yang nggak paham. Allah sembunyikan, bahasanya begitu. Kalau dalam tafsir, Allah sembunyikan. Enggak, memang Allah sembunyikan. Jadi memang Allah sembunyikan. Memang Allah tidak nampakkan, Allah rahasiakan. Ya. Tetapi selain ayat itu, semuanya jumlah mufidah atau semuanya jadi kalam yang kita pahami. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan.
ya kan? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Itu walaupun 3 dia dapat dipahami. Tapi kalau misalnya antum belum paham, maka antum harus tambah. Ustadz, anak azhabu. Ini tiba-tiba antum mau datangin anak nih. Ustadz, saya mau pergi. Ustadz nggak paham. Mau pergi kemana? Antum tambahilah. Ustadz, anak azhabu ilal hammam. Oh, fadol. Itu ya. Begitu dia. Ya. Jadi kalau dia murakkabu 2 kata, kalau belum dipahami, antum tambahi. Jadi kalau ada tugas, tolong buat cerita. Terserah antum cerita apa. Nah, ketika antum mau buat cerita, ingat ini. Ya, ya. Ketika antum mau buat cerita, antum ingat syarat-syarat ini, ya. Perhatikan. Ketika antum mau buat cerita dalam bahasa Arab, antum ingat syarat-syarat ini. Ya, antum mau buat cerita tentang 7 hari masuk selama apa namanya PTM ini kan. Nah, antum buat cerita. Antum buat ceritanya, antum pikirkan ini. Ana azhabu ilal madrasati. Ya, itu dia. Saya pergi ke sekolah. Jangan antum tulis ana azhabu, summa ana askutu, summa ana anamu. Kan enggak jelas. Saya pergi dan saya tidur dan saya diam. Kan enggak jelas. Tapi kalau antum tambahi ana azhabu ilal madrasati, summa ana ajlisu. Perhatikan ikhwah, summa ana ajlisu alal maq'adi. Jadi antum harus jelaskan, ya. Jadi ketika antum mau mengucapkan bahasa Arab itu, ya, antum harus sesuaikan dengan syarat yang 4 ini. Ya. Paham antum insyaallah ya? Insyaallah ya. Ada kira-kira yang enggak paham? Hah? Enggak apa-apa ikhwah. Hah? Gak suka ya? Jadi gini ya Pak, anak ingin. Ya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Ya. Ana harapkan antum menulis ringkasan ini. Ini ringkasan ini. Ya. Dari 1 halaman ini. Ya. Oh, ini 1 halaman. Iya, ini ringkasannya. Syarat-syarat dikatakan kalam itu sempurna, ya. 4 itu. Al-lafzu, al-murakkabu sama al-mufidu dan bil wad'i. 4 itu aja. Jadi kalau ditanya nanti ujian, uzkur syurutul kalam, 4 ini antum tulis udah benar. Ya, ikhwah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.